Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh. Bab 6. Aku yakin dia bosnya. Wajah galaknya terlihat sekali. Gumam Raihan kesal. Karena pertemuan pertamanya dengan Adelia, harus dikacaukan oleh bosnya sendiri. Om, kenapa begitu? Raihan teman lamaku. Om, kami sudah lama tak bertemu. Lantas, aku harus mendengarkan curhatan kalian? Yang saling melepas rindu di sini. Kesal Damian seperti sedang bete. Om lucu, seperti orang tengah cemburu. Goda Adelia, membuat Damian yang salah tingkah. Damian segera berdiri. Dia tidak bisa berada terus dalam ruangan, yang sama dengan Adelia. Bisa-bisa dia hilaf dan memakan nikmat Adelia. Om, mau kemana? Tanya Adelia yang melihat Damian hendak keluar. Aku harus kembali ke kantor, ada beberapa berkas yang harus aku periksa lagi. Jawab Damian datar, membuat Adelia berpikir, kalau Damian tengah marah padanya. Sementara itu di rumah Karin. Mas, bagaimana ini? Aku tidak mau, kelahiran anak kedua kita tidak ada persiapan. Aku mau semua serba baru, Mas. Apa kata tetangga nanti, kalau istri seorang pengusaha besar seperti aku? Makainya barang-barang lama, mau ditaruh di mana mukaku? Dari dulu sudah aku katakan, segera urus balik nama semua asetmu. Agar bisa jadi hak milik, cerocos Karin ngedumel. Kamu bisa diam nggak? Kepalaku pusing, kau kira gampang mengalihkan harta Adelia. Lagi pula, aku terlalu sibuk mengurusimu. Bentak Haikal, dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Karena semua uangnya, sudah diblokir Adel. Mas, kamu bentak aku? Marah Karin mendelik tak terima. Bukan begitu maksudku, Rin. Aku minta kamu bersabar sebentar saja, aku sedang mencari jalan keluarnya. Ujar Haikal mulai melemah. Tapi bukan cara bentak aku, Mas, kesal Karin. Dia berjalan keluar dari kamarnya, dan menangis memeluk ibunya. Kenapa, Rin? Tanya buar si ibu Karin. Bu, Mas Haikal bentak aku, Bu. Isak Karin, membuat Haikal merasa bersalah. Rin, sudahlah. Aku tidak bermaksud membentakmu, aku hanya sedang pusing, Rin. Ujar Haikal membela diri. Mas, aku kecewa sama kamu. Bukannya kamu yang berjanji untuk memenuhi semua keinginanku dan membahagiakanku. Nyatanya sekarang apa? Kamu sedang dalam masalah, kamu malah membentakku. Jangan dibesar-besarkan begini, Rin, itu hanya kesalahan kecil. Kecil kamu bilang, Mas. Kecil buat kamu, tapi besar buat aku. Ujar Karin balik membentak Haikal. Haikal mengepalkan tangannya. Karin terlalu lebay menurut Haikal. Hanya hal kecil saja dia besar-besarkan. Haikal segera pergi, dia tak ingin bertambah kesal, dan akhirnya mereka bertengkar. Lagi-lagi Haikal mendatangi rumah Adelia. Dia ingin meminta beberapa aset dari Adelia, yang hasil kerja kerasnya selama ini. Ibu sudah lama tidak kembali ke rumah ini, Pak, ujar Bi Ida memberitahu. Lalu, gajimu bagaimana dah? Ditransfer, Pak. Dah, izinkan saya masuk. Ada beberapa barang saya, yang masih ketinggalan. Dan harus saya ambil, ucap Haikal maksa. Big Ida berpikir sejenak, daripada menimbulkan keributan. Dia mempersilakan Haikal untuk masuk, karena dia juga tahu. Tak ada barang berharga, yang ditinggalkan Adelia di rumah itu. Haikal mencari surat-surat berharga miliknya, tapi tidak ditemukan satupun oleh Haikal. Bahkan, BPKB mobil pun tidak dia temukan. Bagaimana dia bisa menjual mobilnya kalau begini? Mobil yang ditinggalkan di garasi pun, tidak ada yang bisa dibawa oleh Haikal. Karena diberikan pengaman ekstra oleh Adelia, membuat Haikal kesal dan uring-uringan tak jelas. Haikal mencari motor gede yang dia beli dulu, tapi sudah tidak ada. Haikal meremas rambutnya kasar, dia kalah kali ini. Dia benar-benar kalah dari Adelia. Siapa yang membantu Adelia, hingga sampai detik ini? Perempuan itu tak kunjung memohon padanya untuk kembali. Seingat Haikal, Adelia yatim piatu, tak punya saudara. Jadi,
tidak akan ada yang mau membantunya. Haikal sudah mengobrak-abrik isi rumah Adelia, tapi tidak menemukan satupun benda berharga di sana. Sesudah Haikal pulang, Big Ida langsung menghubungi Adelia. Biarkan saja Big dia menggila sendiri, ucap Adelia dari seberang sana. Semua sudah aku amankan, Big. Jika ada yang hilang, kabari aku, Big. Akan aku buat laporan pencurian, jawab Adelia dan menutup ponselnya. Jangan kira aku perempuan lemah, Mas. Aku bukan boneka, yang bisa kau setel semau hatimu. Gumam Adelia, tersenyum sinis. Siapa? Tanya Damian, sambil membawakan satu gelas jeruk hangat. Tadi, Adelia datang ke apartemen Damian. Untuk meminta maaf, karena dia berpikir, Damian marah. Tapi ternyata tidak, Damian hanya bete sesaat saja pada Adele. Big Ida, Haikal datang ke rumah. Dia mengacak-acak isi rumah, mencari aset berharga. Untung aku sudah mengamankannya terlebih dahulu. Kapan perceraianku ketuk palu, Om? Aku ingin dipercepat prosesnya. Jujur, aku lelah berstatus tidak jelas begini, ungkap Adele kesal. Mungkin beberapa hari lagi. Pengacara Om sudah mengurus semuanya, dan memberikan bukti perselingkuhan Haikal. Aku ingin segera mendepak perempuan julang itu. Tidak sabar melihat reaksi mereka, Om. Ujar Adelia, sedikit terkekeh girang. Pasti perempuan itu terkejut saat diusir. Dia pikir, suaminya pengusaha besar. Tapi untuk membeli rumah saja tidak mampu, lanjut Adelia menyeringai. Del, kamu pasti sakit. Ujar Damian, tiba-tiba. Sakit? Ya, Om, sangat sakit. Tapi aku puas, bisa mengusir Haikal dari hidupku, tanpa membawa satupun hartaku. Sudah cukup dia menghidupi gunduknya dengan uangku. Selama ini, aku anggap itu semua sedekah. Tapi untuk hartaku yang lain, tidak akan aku berikan. Jawab Adelia, menggenggam tangannya geram, jika mengingat pengkhianatan Haikal. Suami yang dia agung-agungkan selama ini, ternyata seorang pengkhianat. Om, apa Mama tidak akan marah, jika tahu Om membantuku? Tanya Adelia khawatir. Jika tahu, pasti marahlah. Secara, aku menghancurkan anaknya, keponakanku sendiri, jawab Damian. Lalu kenapa Om membantuku? Jangan bilang hanya kasihan, ucap Adelia. Memberikan pertanyaan, dan dijawab sendiri oleh perempuan cantik ini. Del, alasan pertama Om benci pengkhianat. Dan alasan kedua, Damian tak meneruskan ucapannya. Adelia menatap Damian serius. Dia ingin mendengar alasan, Om calon mantan suaminya ini. Ayo, Om apa? Desak Adele penasaran. Kau perempuan yang pantas untuk dibantu, jawab Damian lalu bangkit. Dia berjalan ke arah kulkas, untuk mengambil cemilan. Adele menatap dirinya sendiri, mulai dari dadanya sampai ujung kaki. Dadanya cukup menarik, mana mungkin Damian tak tertarik. Bentuk perutnya rata, tanpa lemak, karena memang belum pernah melahirkan. Dan dari paha sampai kakinya mulus, tanpa goresan sedikit pun. Tapi, kenapa Damian tak sedikit pun menganggapnya seorang wanita dewasa? Bersambung.